Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Horror Story bersama saya Jojo. Apa kabar teman-temanku semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini admin akan melanjutkan cerita pendakian yang dialami oleh Mas Henry Setiawan dan teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu via Cemorosewu. Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, saya sarankan untuk melihat pas sebelumnya supaya bisa menikmati alur ceritanya. Langsung saja kita simak ceritanya. Sampai di pos 5 kami tidak berhenti. Kami terus melanjutkan perjalanan. Tujuan kami adalah pos Senang Derajat yang berada tak jauh di depan sana. Di pos Senang Derajat kami kembali istirahat cukup lama karena waktu telah masuk jam sholat asar. Di Senang Derajat pula, kami semua mengisi persediaan air untuk persiapan malam ini dan perjalanan ke puncak Hargo Dumila besok. Malam ini kami akan menginap di Pondok Mboyem yang berada di Hargo Dalam. Ketika aku sedang mengisi air di sendang, lagi-lagi aku mendengar seseorang berbicara di telingaku. Kali ini aku tidak bereaksi apapun. Aku sudah semakin terbiasa dengan itu. Aku hanya mendengarkan dan mencoba memahami kata-kata yang diucapkannya, yang isinya masih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu peringatan-peringatan untuk berhati-hati, untuk berani, untuk bersabar dan lain sebagainya. Namun, sekeras apapun aku berpikir mencari jawabannya, tetap tak dapat kutemukan. Tak ada yang aneh dengan anggota timku, kecuali Dian yang memang sakit dan telah ditangani kedua temanku. Sedangkan yang lainnya semuanya baik-baik saja. Mereka semua masih tetap sehat, semangat, dan ceria dalam pendakian ini. Entahlah, aku mengikuti saja bagaimana alurnya dan apa yang terjadi nanti. Yang terpenting, aku harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun. Sesampainya di pondok Warung Mboyem, kami lantas istirahat untuk melepaskan penat setelah menempuh perjalanan pendakian yang lumayan melelahkan. Kami menikmati suasana senja di Hargo Dalam sambil menikmati sajian teh hangat dan pisang goreng buatan Mboyem. Menjelang maghrib, entah dorongan dari mana, aku beranjak sendiri menuju ke pesanggrahan Hargo Dalam yang letaknya beberapa meter dari Warung Mboyem. Di pesanggrahan Hargo Dalam ini terdapat sebuah makam yang merupakan petilasan Prabu Brawijaya V. Sampai di depan pintu masuk pesanggrahan, aku menghentikan langkahku, lalu berbalik arah dan berjalan menuju ke rumah botol. Aku duduk di depan rumah botol tersebut. Entah apa tujuanku, aku hanya sekedar ingin duduk di sini, tidak lebih. Beberapa waktu aku duduk, aku kembali mendengar suara. Jangan risaukan tentang apa yang akan terjadi. Siapkan saja dirimu untuk menghadapinya. Begitu kira-kira kata yang diucapkannya. Sejujurnya aku semakin bingung tentang apa yang terjadi denganku. Apakah hanya aku saja yang dihantui suara misterius itu?
Apa yang lainnya juga ada yang mengalaminya, tetapi entah mengapa aku enggan menanyakan atau membahas dengan yang lain. Aku hanya ingin membicarakan masalah ini dengan satu orang saja. Tetapi orang tersebut tidak ada di sini. Dia tidak ikut dalam pendakian ini. Jadi aku harus bersabar hingga saatnya sudah pulang nanti menemuinya. Semoga tidak ada hal buruk hingga selesai pendakian ini. Saat ini sudah tidak ada rasa takut sedikit pun ketika aku mendengar suara tersebut. Karena aku sudah semakin terbiasa mendengarnya. Lagi pula tak ada penampakan yang menyertainya, meskipun aku tetap merasakan adanya kehadiran makhluk lain di sekitarku. Hari semakin gelap dan hawa dingin menusuk, yang menjadi ciri khas Gunung Lawu mulai merayapi tubuh yang tidak terbalut jaket ini. Aku melangkahkan kaki menuju Pondok Mbok Yem. Tidak ada acara khusus malam ini. Kami hanya beristirahat di sini sampai pagi nanti, lalu menuju ke puncak Argodumila untuk melaksanakan upacara serah terima jabatan organisasi. Tak lupa sebelum kami tidur, kami mengisi perut dulu dengan nasi pecel buatan Mbok Yem yang khas dengan lauk telur ceploknya. Juga berbincang dan bercengkrama dengan beliau sebagai tanda keakraban kami. Malam semakin larut, mata-mata yang menjadi pancaran cahaya sebagian besar kini telah terpejam, kecuali aku. Aku masih terjaga sendiri malam ini. Meski telah membalut tubuh dengan sleeping bag sebagai penangkal dingin, tetapi hawa buku ini masih terasa menusuk tulangku. Aku memandang kosong langit-langit Pondok Mbok Yem. Pikiranku melayang jauh entah kemana. Aku masih terus mencari jawaban yang ternyata memang tak akan kudapatkan di sini. Lama aku termenung hingga aku dikagetkan dengan suara di telingaku. Lagi-lagi suara misterius itu menemuiku. Terkadang ada rasa jengkel juga karena aku merasa terganggu. Tetep eling lan waspada. Tutukno lelakumu kanthi tegak plan tegar. Ojo pisan-pisan ngragokno pitulungane Gusti. Kira-kira seperti itu. Aku tak bereaksi apapun, hanya mendengarkan dan meresapi. Hingga tak terasa tanpa sadar, aku tertidur dengan sendirinya. Dalam tidurku yang tak kurasa lelap, aku bermimpi ditemui oleh seseorang. Aku tak bisa mengenali orang tersebut karena aku melihatnya dengan samar. Raut wajahnya tak dapat kugambarkan dengan jelas, apalagi mengingatnya. Apakah pernah bertemu atau belum? Yang pasti kuingat adalah orang tersebut memakai pakaian seperti pakaian Jawa zaman kuno. Aku bisa mengatakan itu karena mirip seperti yang digambarkan di film-film pendekar. Namun lagi-lagi semua itu samar. Aku melihatnya hanya seperti bayangan tipis yang hampir tak kasat mata. Tapi dalam kesamaran tersebut, aku masih bisa menangkap sebuah senyuman yang tersungging di bibirnya. Rona wajahnya teduh seolah mengayomi. Sosok itu berdiri di depanku, hanya berdiri dan tersenyum saja tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku dengan rasa penasaran yang mengelayutiku berusaha beranjak untuk mendekat padanya. Namun sekuat apapun aku berusaha, tubuhku ini tak dapat digerakkan. Aku hanya duduk bersimpu di depan sosok itu sambil terus memandangnya. Tak lama kemudian, sosok itu menggerakkan tangannya seolah mengibas tepat di depan mataku. Dan saat itu pula, aku seolah diperlihatkan sebuah gambaran. Gambaran mengenai diriku yang sedang dipukuli banyak orang. Namun dalam gambaran tersebut, aku seolah tidak merasakan rasa sakit di tubuh fanaku.
Justru yang kurasakan adalah sakit dalam hati. Aku masih penasaran bagaimana kelanjutannya. Namun, sosok itu seketika menghilangkan gambaran tersebut. Aku berusaha berontak untuk bergerak. Rasa penasaran kini semakin menguasai batinku. Sekuat tenaga aku berusaha melawan kekuatan yang menahanku. Sekilas aku masih melihat sosok itu tersenyum lalu sekilat. Hanya sekilat. Aku diperlihatkan gambaran petilasan harku dalam hingga kemudian semuanya menjadi gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Dalam kegelapan ini, aku terus berusaha menggerakkan badanku yang tetap sia-sia. Hingga pada akhirnya, aku terbangun dari tidurku dengan nafas memburu. Kulihat jam tangan murahanku, ternyata hari sudah berganti. Tak berapa lama lagi matahari akan muncul di ufuk timur. Aneh memang, dalam mimpi yang kurasa hanya beberapa menit saja, ternyata menghabiskan waktu beberapa jam di dunia sadar. Aku beranjak untuk menunaikan sholat subuh. Usai beribadah, aku keluar untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Sebagian besar anggota kelompokku juga sudah terbangun. Tapi mereka masih enggan keluar pondok karena suhu di luar memang sangat dingin. Sambil menikmati indahnya lukisan alam yang diciptakan oleh Tuhan, pemilik segala kehidupan di dunia, aku memikirkan mimpiku semalam. Apa yang hendak disampaikan dalam mimpiku tersebut? Apa maksud dari gambaran-gambaran itu? Masih terus ku mencari jawabannya, hingga hangat matahari mulai merayapi tubuhku pun, aku masih belum menemukannya. Kulangkahkan kakiku menuju ke pesanggerahan harku dalam. Aku pun masuk ke dalamnya dan duduk di sisi makam petilasan tersebut. Aku hanya berdoa dan berdoa. Berdoa kepada Allah Sang Maha Mengetahui segala rahasia, tanpa sedikit pun meminta kepada makhluk lain, apapun jenis dan derajatnya di masa lalu. Dalam perenunganku, tiba-tiba aku merasa seperti ada sentuhan di kepalaku, seperti ada tangan yang membelai rambutku. Lembut dan nyaman kurasakan. Aku tak beranjak. Aku masih tetap melantunkan doaku. Bahkan aku juga tak membuka mataku yang dari tadi terpejam. Kau akan berada di persimpangan, di mana semua jalan di depanmu akan sama sulitnya. Jangan salah memilih jalan, ucap suara misterius tepat di telingaku. Kali ini aku membuka mataku dan lagi-lagi tak kutemui siapapun di sini. Hanya hembusan angin dingin yang membelai wajahku lalu berganti sedikit hangat. Merasa cukup, aku pun beranjak meninggalkan pesanggerahan ini dan kembali ke Pondok Mbok untuk persiapan menuju ke puncak Hargodumila. Semua persiapan telah beres. Kami pun sudah sarapan untuk mengisi energi yang akan kami gunakan untuk mendaki ke puncak. Dan perjalanan pun kami mulai. Dari Pondok Mbok menuju ke puncak tidak dibutuhkan waktu terlalu lama, karena memang sudah sangat dekat. Kurang lebih 15 menit kami sudah berada di puncak Hargodumila. Rangkaian acara serah terima jabatan segera kami mulai. Beberapa waktu kemudian acara selesai dan kami bebas berekspresi di sini. Mulai dari berfoto bersama, bercanda, menikmati makanan minuman yang kami bawa, dan lain sebagainya. Tentunya tetap dengan batasan norma, kesopanan dan kode etik pecinta alam. Aku juga menyempatkan diri berjalan-jalan ke area Gegerboyo, sekedar menikmati pemandangan dari sini dan melakukan sedikit renungan. Setelah dirasa sudah puas menikmati suasana di puncak, kami segera turun kembali ke Pondok Mbok untuk mengambil barang bawaan
yang kami tinggalkan di sana, sekaligus berpamitan dengan beliau. Tak lupa, semua sampah yang kami hasilkan kami bawa turun semua dan dibuang di tempatnya sesampainya di base camp nanti. Kami harus segera melanjutkan perjalanan turun ke base camp Cemorosewu di hari ketiga kegiatan ini. Lagi pula aku meninggalkan Dian, Sandi, dan Udin di pos 2. Aku harus segera menyusul ke sana untuk mengetahui kondisi mereka. Perjalanan turun cukup lancar dan cepat, tanpa kendala berarti. Kali ini aku memutuskan untuk berjalan lebih dulu, dan tugas sebagai sweeper aku serahkan pada rekanku yang lain. Setidaknya hingga sampai di pos 2 nanti, dan telah memastikan kondisi Dian baik-baik saja. Aku berjalan cepat menyusuri jalur pendakian Gunung Lawu yang dipenuhi tangga batu. Cukup menguji kekuatan dengkul dan betisku. Tak berapa lama, akhirnya aku sampai di pos 2. Tenda mereka sudah tidak ada, tetapi mereka bertiga masih di sana, sedang duduk santai sambil ngobrol di dalam pos. Lega rasanya melihat mereka bertiga tidak kurang satu apapun, dan terutama Dian yang kini terlihat lebih segar dan sehat dibanding kemarin. Sambil menunggu seluruh anggota sampai di pos 2, aku bergabung dengan mereka bertiga di sini. Kami saling bercerita mengenai pengalaman kami masing-masing. Pengalaman mereka menginap di pos 2, apa saja yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, dan apa saja yang mereka temui. Ada juga pengalaman mistis yang mereka alami di sini semalam. Namun, aku tak bisa menceritakan kepada kalian. Aku pun menceritakan pengalaman pendakian dan acara di puncak Lawu. Tetapi aku tidak menceritakan pengalaman mistis yang kualami kepada mereka. Biarlah ini tetap menjadi rahasiaku, setidaknya sampai aku menemukan jawabannya. Selang beberapa waktu, akhirnya semua anggota tim sudah sampai di pos 2. Aku memberikan kesempatan kepada mereka untuk istirahat, makan siang, dan sholat terlebih dahulu, karena sekarang sudah memasuki waktu sholat zuhur. Usai semuanya selesai, kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju base camp Cemorosewu. Kali ini aku kembali berjalan di belakang bersama Dian, Sandi, dan Udin. Kami menikmati perjalanan turun ini dengan santai dan penuh canda tawa. Hingga tak terasa akhirnya kami telah sampai di gerbang pendakian Cemorosewu. Dengan sampainya kami di sini, artinya pendakian Lawu telah selesai. Kami tinggal beristirahat di rumah warga yang kami singgahi sebelumnya semalam lagi, dan baru besok pagi kami pulang ke rumah menggunakan kendaraan yang sama, yaitu truk. Selama kami istirahat malam ini, aku tidak lagi mengalami pengalaman mistis seperti sebelumnya. Mungkin saja sudah selesai. Aku tinggal menunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Yang penting, aku harus tetap sadar dan waspada, seperti yang dipesankan suara misterius tersebut kemarin. Pendakian Lawu memang telah selesai. Namun, aku masih merasa penasaran dengan pengalaman yang kualami selama pendakian kemarin. Beberapa hari setelah pendakian ini, aku menemui seseorang yang merupakan seniorku di dunia pendakian gunung, sekaligus pembimbingku dalam hal spiritual. Mohon maaf, aku tak bisa menyebutkan namanya. Aku menceritakan semua yang kualami padanya, tidak kurang dan tidak lebih. Kau akan menemui masalah besar di kemudian hari, bukan dalam pendakian gunung, tapi dalam kehidupanmu. Masalahnya nanti akan cukup rumit dan menguras emosi. Tidak lama, mungkin beberapa bulan lagi, ucapnya seusai mendengarkan ceritaku. Tapi tak perlu khawatir, menurutku kau sudah lebih dari siap, dan aku akan terus membantumu di belakangmu, sambungnya. Nampaknya
akan ada hal besar yang menimpaku. Siap tidak siap, aku harus mempersiapkan diri. Dan ternyata beberapa bulan kemudian, aku benar-benar mengalaminya. Sebuah masalah yang cukup rumit yang bisa menghancurkan diriku dan keluargaku. Tetapi aku tak bisa menceritakan detail permasalahan tersebut di sini karena menyangkut privasi. Beruntung, aku memiliki pembimbing yang bisa mengarahkan aku ke langkah yang lebih baik. Hingga pada akhirnya, aku mampu menuntaskannya. Jadi, pengalaman di laut tersebut bisa dikatakan sebuah peringatan padaku untuk bersiap diri. Sangat beruntung, aku ini dikelilingi keberuntungan, baik dari orang-orang di sekitarku maupun makhluk tak kasat mata. Pengalaman pendakian lawu yang penuh misteri. Misteri suara gaib yang selalu memberi peringatan padaku. Apakah suara misterius tersebut berasal dari makhluk tak kasat mata yang berdiam di lawu atau dari yang lain? Sampai sekarang aku masih tidak mengetahuinya, dan biarlah tetap menjadi misteri. Itulah cerita yang dialami oleh Henry Setiawan saat mendaki Gunung Lawu. Percaya atau tidak, kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.